warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ahmad Iksal, NIM 1802095085 dari Prodi Administrasi Bisnis B 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammad Rahman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi tugas saya dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SC MSE. Saya akan melanjutkan dari video part 1 kemarin dan melanjutkan bab 2 dari buku Memahami Laporan Keuangan karya oleh Lynn M. Fraser dan Alan Omirstone. Saya akan memulai presentasi ini dari utang wesel. Utang wesel atau notes payable adalah kewajiban jangka pendek dalam wesel promise atau promissory notes terhadap pemasok atau institusi keuangan. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini ketika perusahaan memiliki obligasi atau bond, hipotek atau mortgage atau bentuk liabilitas jangka panjang lainnya yang beredar, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama 5 tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Lanjut, liabilitas akrual. Liabilitas akrual atau accrual liabilities berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Nah, sebagai contoh kita asumsikan bahwa perusahaan mempunyai wesel yang beredar sebesar $100.000 dengan bunga sebesar 12% jatuh tempo atas angsuran semi tahunan pada 31 Maret dan 30 September. Pada laporan posisi keuangan yang dipersiapkan untuk 31 Desember, bunga akan diakumulasikan selama 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Dan ini sebagai contoh, perusahaan tadi mempunyai liabilitas akrual beserta contoh atau perhitungan pembayarannya. Tadi perusahaan mempunyai wesel $100.000, lalu kita kalikan 0,12 sama dengan $12.000, itu menjadi bunga tahunan. Lalu bunga tahunan $12.000 dikali 12 sama dengan $1.000, lalu itu menjadi bunga bulanan. Bunga bulanan $1.000 dikali 3 sama dengan $3.000, lalu 3.000 ini menjadi bunga akrual selama 3 bulan. Laporan posisi keuangan pada 31 Desember tersebut akan meliputi liabilitas akrual sebesar 3.000. Akrual biasa berasal juga dari gaji, sewa, asuransi, pajak, dan lainnya. Atau contoh lain dari liabilitas akrual ini seperti liabilitas akrual ialah liabilitas yang masih harus dibayar. Kewajiban yang masih harus dibayar atau liabilitas akrual, accurate liabilities, adalah biaya yang belum dibayar yang telah dikeluarkan. Contoh paling umum adalah beban akrual, yaitu jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada pemasok ketika membeli input secara kredit. Perusahaan telah menerima barang atau jasa tetapi belum membayarnya. Perusahaan mencatatnya sebagai kewajiban di neraca yang dapat muncul dalam kewajiban lancar atau kewajiban tidak lancar. Contoh perhitungan lainnya. Pada bulan November, perusahaan membeli barang dari pemasok dengan jumlah $100.000 dan akan membayar pada Januari tahun depan. Untuk laporan keuangan yang berakhir Desember, perusahaan akan mencatat biaya sebesar $100.000 dan kewajiban yang masih harus dibayar sebesar $100.000. Kemudian, pada bulan Januari, perusahaan membelanjakan uang tunai atau total aset berkurang sebesar $100.000 untuk pembayaran. Pada saat yang sama, perusahaan juga menghilangkan akun akrual kewajiban sebesar $100.000 atau total kewajiban berkurang. Lalu kita lanjut, akun cadangan atau reserve account sering dibuat dengan tujuan mengestimasi kewajiban untuk item seperti biaya garansi, retur penjualan, atau beban restrukturisasi dan dicatat sebagai liabilitas akrual. Biasanya satu-satunya cara untuk menentukan apakah perusahaan telah membuat akun cadangan adalah dengan membaca laporan keuangan dengan seksama. Ekuitas pemegang saham, kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada sebagian akhir laporan posisi keuangan atau ekuitas pemegang saham atau stockholder equity or
shareholder equity. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap adalah setelah dikurang liabilitas. Para pemilik menanggung risiko sebesar karena klaim mereka lebih rendah dibanding kreditor. Ketika terjadi likuidasi, tapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atau perusahaan yang sukses. Lanjut, saham biasa. Para pemegang saham biasa umumnya tidak menerima pengembalian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasa dinyatakan menurut direksi dengan direktur perusahaan. Lebih lanjut, para pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga, atau bisa terjadi kebalikannya jika harga saham turun. Yang terakhir, saldo laba. Akun saldo laba atau retained earnings adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba tidak mewakili setumpuk kas yang tak digunakan yang disimpan di berangkas perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar pemegang saham dalam bentuk dividen. Cukup presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.